Mama izinkan Papa untuk nikah lagi. Deddy Corbuzier itu baru loh masuk Islam. Baru beliau tuh masuk Islam. Tetapi saya kira beliau lebih memahami esensi daripada ajaran Islam. Esensi daripada kita sikap keberagamaan. Daripada si Aldi Taher ini. Dan ini pukulan telak bagi para santri agar tidak mesti diam. Berucaplah, bersuaralah, mimbar. Ngaji Quran kan di mana-mana tuh. Di sisi sawah di video ngaji Quran. Di tengah sawah di video ngaji Quran. Lagi jualan bakso di video ngaji Quran. Mendampingi emak di video ngaji Quran. Apapun di video ngaji Quran. Kalau ante masih belajar, Kang Aldi Taher, belajar dulu. Nanti setelah Anda benar membaca Al-Quran, baru kampanyekan agar tidak menjadi menyesatkan kepada umat Islam, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, moga-moga. Itu ada. Oh, biasa aja. Enggak apa-apa. Kalau ada tamu ya meskipun lagi bikin video harus disapa, sudah ya. Udah jadi soal. Sahabat-sahabat sekalian, jadi saya melanjutkan percakapan yang kemarin ya, karena bagi saya itu penting supaya menjadi pelajaran dan kemudian ini menjadi kejernihan berpikir masyarakat Indonesia tentang fenomena ustadz ya. Tentang fenomena artis yang hijrah kemudian mengklaim dirinya sebagai seorang ustadz. Apalagi hari ini saya baca-baca di berita, kopinya satu di sini yang berenang saudara ya. Oke. Pertengkaran, bukan pertengkaran ya. Saya melihat cukup menarik ketika saudara Aldi Taher ya itu mengeluarkan lagu, membuat lagu mungkin ya tentang poligami. Mama izinkan Papa untuk nikah lagi. Mama izinkan Papa untuk poligami. Mari kemudian kita berpikir, selalu orang-orang yang seperti itu ngomongnya poligami lagi, poligami lagi, poligami lagi. Apakah nggak ada yang lebih esensial di ajaran Islam selain daripada poligami? Oke, memang iya dibolehkan oleh Islam. Masna wa sulasa wa ruba boleh. Cuma persoalannya ada syarat-syarat yang harus ditempuh dan itu pun tidak gampang. Oke, dan itu pun tidak gampang. Rasulullah berpoligami. Istrinya juga banyak. Oke. Tetapi yang harus menjadi catatan, siapa yang menjadi istri Rasulullah? Kemudian visi misinya apa? Bukan kemudian berpoligami dan meninggalkan istri yang pertama seperti Ustadz Agim. Ya, saya bukan kemudian masuk ke kehidupan orang lain, tapi mari kita berpikir sama-sama, apakah ajaran Islam hanya melegitimasi akan hal itu? Saya kira enggak. Aldi Taher masuk ke sana. Dan kemudian di sana ngetag Master Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ya. Siapa yang tidak kenal kepada beliau? Deddy Corbuzier. Yang podcastnya nomor 1 mungkin ya. Lalu ramai itu. Di tag. Sehingga Deddy Corbuzier itu katakan kesel mungkin ya. Kesel kepada Aldi Taher ini. Nama gua ditag-tag.
Nanya nih, saya nanya serius. Agama lu apa? Agama ente apa? Ini keren ahli apa? Deddy Corbuzier itu baru loh masuk Islam. Baru beliau tuh masuk Islam. Tetapi saya kira beliau lebih memahami esensi daripada ajaran Islam. Esensi daripada kita sikap keberagamaan. Daripada si Aldi Taher ini yang katakanlah ya, sekarang oke kampanye, cegah kemaksiatan dan segala rupa oke. Itu menjadi kewajiban kita sama-sama untuk menyebarkan amar ma'ruf dan nahyil munkar. Persoalannya caranya seperti itu atau enggak? Astagfirullahaladzim. Ginilah Pak Taher lah ya, Pak Taher, Kang Taher, Taher, si Taher, Terang Herang, Taher tenaon atuh euy. Ya kalau di sini di daerah Sunda, Taher itu menjadi satu candaan ya. Lamun tarang naherang atau gak tarang naherang, tarangnya itu lega jika kemudian suka dilani Taher tuh Kang Taher ya. Ginilah Kang Taher, kita doakan benar-benar Kang Taher hijrah dari yang mungkin tadinya salah menjadi lebih baik. Tetapi kalau ingin menjadi ustadz, alangkah baiknya belajar terlebih dahulu Kang Taher ya. Bahaya loh sikap keberagamaan tanpa dibarengi ilmu, itu berbahaya. Pengen kampanye kan, ngaji Quran kan di mana-mana tuh, di sisi sawah di video ngaji Quran, di tengah sawah di video ngaji Quran, lagi jualan bakso di video ngaji Quran, mendampingi emak di video ngaji Quran, apapun di video ngaji Quran. Kalau ente masih belajar, kalau ente masih belajar, Kang Aldi Taher, belajar dulu. Nanti setelah Anda benar membaca Al-Quran, baru kampanyekan agar tidak menjadi menyesatkan kepada umat Islam, saudara. Kalau sudah benar, Anda itu toko publik, follower Anda 100.000 saya lihat tuh di Instagram ya. Artinya bahwa jangan sampai pembacaan Anda yang keliru tentang Al-Quran menjadi diikuti oleh orang lain ya. Belajar aja dulu, jangan dulu di video Kang Taher ya. Ustadz Taher, Ustadz Taher, cuk. Nyeruput dulu kopi yang betul, ya. Baru setelah bisa baca Qurannya, disebarkan. Enak kan? Kita mendengarkannya enak. Ini kalau di talim, siran talim itu ada ya. Wa kulluman bighairi ilmin ya amaluhu mardudatun latu kebalu sahajalma ibadah tejeng elmuna amalna teh ditolak teu ditarima. Itu kan kita sering mendengar kemudian seorang ulama, seorang dai, penceramah, kiai ya, bercerita bagaimana seorang yang sedang tidur tetapi dia alim, dan seorang yang lagi sholat tetapi dia bodoh ya. Kemudian ada seekor setan yang mau masuk ke dalam masjid karena melihat seorang yang alim lagi tidur, tidak jadi mengganggu yang sholatnya si bodoh itu. Kenapa? Karena dia malu oleh orang yang alim itu. Begitu berharga ilmu pengetahuan. Apalagi satu kali lagi saya tekankan, pembacaan ayat Al-Quran itu mesti betul. Kalau misal Anda ya baru belajar,
Ya harus ada panduan dong. Anda ngaji ke ustadz kepada siapa gitu loh. Ada gurunya yang memandu. Belajar dulu yang betul. Baru kampanye jadi ustadz, Pak Taher. Apakah kepopuleritasan artis Anda sudah mengikis? Sehingga berprofesilah alihan menjadi ustadz. Yang kemungkinan besar di Indonesia bisa diterima. Gak bisa seperti itu. Masyarakat Indonesia sudah harus cerdas, saya kira, di sini nih. Dan ini pukulan telak bagi para santri agar tidak mesti diam. Berucaplah, bersuaralah, mimbar-mimbar rebut oleh Anda yang layak. Harus mesti tampil di dunia maya juga di dunia nyata. Anda yang lahir dari santri berbicara. Saya yakin banyak orang yang ingin berbicara seperti saya. Persoalannya dia berani atau tidak itu menjadi persoalan. Dia pasti ingin mengkritik kok, ingin meluruskan. Karena bacaannya salah jelas. Mudah-mudahan video saya sampai kepada Kang Taher ya. Kang Taher, Ustadz Taher. Ustadz Taher. Mudah-mudahan video saya sampai dan didengarkan dengan hati nurani dan pikiran yang jernih serta hati yang jernih agar tidak menjadi salah paham. Oh, kopi narek tumpahnya. Begitu saudara. Ustadz Aldi, Allahu Akbar. Mending satu aja, yang penting satunya berbahagia. Dulu setelah itu baru kalau bisa adil monggo lah, dengan kemudian juga tidak melukai. Wanita juga sama manusia, perlu dicintai, dihargai kok ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.